Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Jual sudah ekspor LNG-nya. Jadi memang kita harus apa ya? Saya mau bicara, seharusnya kita nggak bicara lagi isu mengenai perubahan struktural. Yang kita perlu lakukan adalah pembelaan publiknya nih, bagaimana pertanggungjawaban negara. Yang saya bingung Pak Eri, ini Pak Eri kan bagian dari negara, adalah kenapa narasi-narasi orang yang dibiayai oleh rakyat, itu narasinya tidak ada yang membela rakyat. Pak Dirman. Pak Dirman masih bersama kami, Pak? Pak Dirman? Masih. Ya, Pak Dirman. Silakan. Indonesia kan tadinya negara OPEC nih, negara eksportir, sekarang jadi importir. Cadangan minyaknya sangat sedikit, bahkan sama dengan Malaysia. Apakah memang ini secara natural atau dikondisikan dalam tanda kutip? Tidak ada dana untuk eksplorasi, untuk penelitian yang memang dikondisikan dalam tanda kutip? Saya mau membahas sedikit tidak pakai konspirasi teori lah, yang normal saja gitu ya. Yang awam saja. Pertama gini, sejak tahun 2000 awal, ya sejak tahun 2000 awal tuh berlaku satu suasana di mana disebut sebagai the era of easy oil is gone. Jadi masa-masa di mana minyak muda itu sudah pergi. Artinya tidak ada lagi di Indonesia itu minyak yang dari daratan, adanya adalah offshore. Artinya apa? Adanya di laut dalam yang memerlukan investasi tinggi, memerlukan eksplorasi luar biasa. Dan itu memang akhirnya dibuktikan dengan tingkat pengembalian cadangan kita terhadap reserve itu kecil sekali, hanya 6%. Hanya 60%. Jadi kalau kita ambil 100.000 barel, maka dikembalikan pada hari itu hanya 60.000 barel. Itu harusnya diimbangi dengan eksplorasi besar-besaran. Tapi memang betul, sudah lama sekali kita tidak serius melakukan eksplorasi. Ditambah perusahaan-perusahaan minyak dunia yang raksasa itu mulai mengkonsolidasikan diri untuk memilih wilayah-wilayah yang risikonya lebih rendah. Indonesia 10 tahun terakhir dianggap tidak cukup menarik bagi oil company untuk masuk. Kenapa Pak Dirman? Ya karena korupsi, karena governance, karena permainan ini itu sudah jadi pembicaraan di mana-mana gitu. Cuman kita kan berusaha terus menutupi kan. Ya. Itu satu. Yang kedua, memang sudah sejak tahun 2008 kita tuh crossing antara kemampuan produksi yang terus menurun dengan konsumsi yang terus meningkat. Ya namanya ekonomi makin maju kan, pasti konsumsinya meningkat. Sejak itu memang seharusnya kita menutupinya dengan dua hal. Nomor satu, sebisa mungkin menemukan cadangan baru. Yang kedua, membuat supply chain kita lebih efisien supaya tidak terus menerus tersandung dengan praktek-praktek seperti ini. Itu yang menurut saya menjadi tantangan utama. Karena itu memang sekali lagi ini bukan soal teknis. Saya setuju dengan Pak Eri tadi bahwa jangan fokus pada urusan oplos-mengoplos, tapi fokus pada governance, pada tata kelola. Karena ini menyangkut tidak saja teknis tapi juga soal-soal yang kaitannya dengan politiknya mau kemana nih, politik energinya. Dan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh teman-teman Pertamina, tapi pasti ada kekuatan-kekuatan politik yang menjadi pendukung dari proses seperti ini. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri kayaknya mau langsung menanggapi. Ya, jadi memang kita harus mulai merubah secara komprehensif dan struktural. Ya seperti saya sampaikan tadi, kilang Pertamina dengan kilang yang ada di Singapura, padahal kebutuhannya udah jauh meningkat. Ya, 800.000 barrel per day, ini 800.000 barrel per day. Sementara impornya juga kita, crude-nya meningkat terus, karena kita 600.000 barrel per day juga, sesuai APBN. Produksi crude dalam negeri, yang mana 60% adalah Pertamina. Ya, jadi Pertamina harus dikuatkan sebetulnya di sisi hulu. Karena hulu ini kapital intensif. Nggak bisa. Salah satu contoh, Mas Sela, udah 26 tahun kan? Makanya Pak Bahlil, menteri kita, selaku ketua harian, memberikan penalti surat peringatan. Karena kamu 26 tahun nggak diproduksi gitu loh. Karena kan mencarinya aja susah. Mencarinya aja susah gitu ya. Discovery-nya tahun 2000-an. Sementara tangguh, sudah dijual, sudah ekspor LNG-nya. Jadi memang kita harus apa ya? Saya mau bicara, seharusnya kita nggak bicara lagi
isu mengenai perubahan struktural, yang kita perlu lakukan adalah pembelaan publiknya nih, bagaimana pertanggungjawaban negara. Yang saya bingung Pak Eri, ini Pak Eri kan bagian dari negara, adalah kenapa narasi-narasi orang yang dibiayai oleh rakyat itu narasinya tidak ada yang membela rakyat. Sebutlah tadi Pak Menteri, narasi tentang pengoplosan ini. Sebutlah Pertamina malah kelihatannya defense. Pertanyaan buat kami adalah, buat saya kira sebagai akademisi, loh ini kita kenapa ya negara yang harusnya kita biayai untuk membela kita, tapi sedikit sekali, atau saya bilang defisit terhadap pembelaan publik. Sebutlah DPR-nya, sebutlah Pertaminanya sendiri, sebutlah DEN-nya sendiri. Kan mereka-mereka ini dibayar oleh rakyat untuk membela rakyat. Saya setuju. Boleh saya tambahkan sedikit? Jadi jangan bicaranya tidak pembelaan begitu loh. Jadi saya setuju. Jadi begini maksud saya, bahwasanya Presiden Prabowo kemarin ada di media membela kepentingan rakyat, usut tuntas, bereskan. Itu setuju itu. Baik. Betul. Besok Harus saya lihat, konsumen harus didahulukan, rakyat harus didahulukan. besok Selios dan LBH akan membuka posko pengaduan. Seperti apa, Mas Huda? Apa saja yang harus dibawa? Ya, tadi ramai ya interupsi ya. Ya. Ya, tapi sebenarnya ini Mas, memang kalau kita lihat di sini kan ada bukan cuma negara yang dirugikan dengan korupsi triliunan itulah ya, tapi ada juga dari sisi publik, dari konsumen yang dirugikan dari adanya kasus oplosan ini. Nah, kalau kita lihat dari kerugian konsumen yang kita hitung itu mencapai 45 miliar per hari, kalau dihitung per tahun menjadi 17,4 triliun. Itu dari kerugian konsumen. Belum kerugian ekonomi yang kita hitung mencapai 13,35 T PDB yang hilang akibat adanya kasus ini. Nah, maka dari itu kita sama LBH membuka posko pengaduan bagi siapapun yang memang mempunyai bukti bahwa dirugikan pada rentang 2018 sampai tahun 2023 dengan membeli Pertamax padahal itu Pertalite, itu kita bisa membawa itu menjadi class action. Kalau struknya hilang atau sudah tidak ada lagi gimana, Mas? Nah, ada kita beberapa aplikasi kan ada My Pertamina, ada historinya. Dan kita juga ada data series, time series ya. Time series dari penjualan Pertamax 92 itu kita ada juga. Terus kemudian kita ada data historis untuk harganya, yang itu kita gunakan sebagai class action ke pengadilan. Baik, terakhir kita ke Kyoto lagi, Pak Sudirman Said, sedikit saja, kenapa Blok Masela sampai sekarang tidak jalan juga, Pak Sudirman Said? Anda mungkin ada jawabannya. Ya, karena keputusan pada waktu diambil pindah dari laut lepas ke darat itu keputusan konyol yang tidak dasari pada aspek sains dan data. Jadi waktu itu keputusan sangat politik diambil oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pihak investor menjadi menunda karena mereka merasa memproduksi di darat itu lebih mahal, lebih tidak efisien, risikonya lebih besar. Dan waktu itu kami sudah sodorkan dengan cara saintifik bahwa tetap harus dibangun di laut, dilepas pantai, tapi kemudian Presiden memutuskan yang sebaliknya. Jadi Presiden Joko Widodo lah yang membuat Masela ini tidak dikerjakan, tertunda 20 tahun lebih. Harusnya sudah mulai produksi tahun ini, tahun lalu, tapi karena keputusan Presiden Joko Widodo yang salah, yang mendengar dari pihak-pihak yang tidak memahami secara sains, maka kemudian investor ini menjadi menunda. Bahkan Shell sudah menyatakan ingin keluar dari Masela sebetulnya. Kemudian Impact juga menunda-nunda, bahkan konon sebagian sahamnya akan dilepas kepada pihak lain. Jadi keputusan yang sifatnya populis politik sering mengalahkan keputusan sifatnya sains, sifatnya teknokratik. Kemudian jadilah negara dan rakyat yang dirugikan. Baik, kalau saja Masela itu sudah produksi, sebetulnya pasokan gas kita sudah cukup ada alternatif tersedia. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said langsung dari Kyoto bergabung bersama kami. Selamat malam waktu Kyoto, Jepang, Mas Said. Terima kasih. Baik, saya terakhir ke Mas Fatul. Mas Fatul, ini yang paling disorot adalah terkait kekecewaan masyarakat. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikannya lagi? Sementara tadi Pertaminanya lebih defensif. Defensif.
Bahkan dan tidak ya, muncul. itu. Ya, kalau menurut kami memang Pertamina pertama harus memiliki sense of crisis. Jadi harus ada manajemen krisis bahwa Karena Anda ada sebagai pengusaha yang akan dirugikan pasti. iya tentunya, dan jadi ada penurunan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Nah di sini menurut saya menjadi juga momentum bagi Pertamina untuk memperbaiki diri terutama dari sisi pelayanan. Sekarang SPBU Pertamina sejak sel BP kurang ekspansif, pelayanannya berkurang juga. Dulu ada bisa ngisi angin, bisa ngisi air, sekarang semua sudah rusak. Kemudian dulu toilet dan pelayanan bersih sekarang juga sudah berkurang. Menurut saya ini momentum bagi Pertamina sisi hilir perbaikan pelayanan. Lalu yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas produksi baik di hulu, ya eksplorasi yang masif. Kemudian juga peningkatan kapasitas kilang. Tadi saya setuju dengan Pak Eri, kita produksi dalam negeri, impor crude 1 juta barel per hari, kita bangun kilangnya sehingga akan lebih efisien bagi negara kita. Ini yang menurut saya perlu segera dilakukan oleh Pertamina, dan menurut saya juga Kementerian SDM, Pak Menteri tadi juga sudah mendukung ya. Untuk Kita sepakat semuanya perbaikan. Pertamina harus diselamatkan karena ini adalah kebanggaan dan juga aset negara. Betul. Jangan sampai harus masyarakat selamatkan Ya, juga masyarakat tetap harus Pasti. dibela, Masyarakat artinya juga harus dibela. pelayanan tadi ya harus Pelayanan tadi diperbaiki. dan juga hak-hak konsumen harus Iya. diperbaiki. Ya, jangan sampai semua lah. masyarakat Harus lebih ada memilih. bersih Pertamina juga. Ya, semua. Jangan sampai masyarakat Ya, dirugikan kita dan serahkan ke penegak hukum. Pertamina harus ambil wudhu dulu, terus sholat. Oke, baik. Ya. Jangan sampai masyarakat kemudian malah memilih produk asing Iya. saat pencitraan sudah dibangun sebaik mungkin. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.